Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Nuh turun dari kapal. Karena air sudah mulai surut, Nabi Nuh mulai membangun kehidupan baru dengan kaumnya yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita mulai dengan kajian Islam, agar kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini surah Hud ayat 47 sampai ayat 48. Terjemah surah Hud ayat 47 sampai 48. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikat. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Tafsir dari surah Hud ayat 47 sampai 48. Setelah Allah memperingatkan Nabi Nuh untuk tidak memohonkan keselamatan dan ampunan bagi putranya yang kafir, dan Nabi Nuh pun menyadari kekeliruannya, kemudian dia, Nabi Nuh, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikat. Kalau sekiranya engkau tidak mengampuni kesalahan dan dosaku yang lalu, sekarang, dan mendatang, dan tidak pula menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk golongan orang yang rugi dan jauh dari rahmatmu." Para nabi memohon ampunan atas kesalahan yang dilakukan, sekalipun apa yang dilakukan itu di luar pengetahuannya, karena khawatir akan pengaruh dosa yang dilakukan jika Allah tidak mengampuninya. Pada ayat ini diterangkan anggapan Nabi Nuh alaihi salam terhadap teguran Allah yang berisi penolakan atas permohonannya, agar anaknya Kan'an diselamatkan dari topan. Demikianlah, setelah Nabi Nuh alaihi salam mengetahui dari Allah hakikat anaknya itu, maka ia memohon ampun kepadanya tentang kehilafan dan kesalahannya dalam memohonkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ia berlindung kepada Allah supaya dapat menjaga dirinya agar tidak menyampaikan permohonan yang sifatnya serupa dengan kesalahannya itu. Pada akhir permohonan ampun itu, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, ia menyatakan penyesalannya kepada Allah. Jika kesalahannya tidak diampuni Tuhan, niscaya ia termasuk golongan orang yang merugi, sebab kesalahannya itu hanya didorong oleh perasaan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan ingin supaya anaknya mendapat rahmat Allah. Setelah Nabi Nuh memohon ampunan kepada Allah, dan Allah menerima ampunan Nabi Nuh serta menyelamatkannya dari bencana, lalu difirmankan kepadanya, "Wahai Nabi Nuh, turunlah bersama keluarga dan pengikutmu dari kapal ini dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang ikut bersamamu maupun umat-umat yang datang sesudahmu sampai hari kiamat. Dan ada pula umat-umat yang datang sesudahmu akan kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, tetapi karena mereka durhaka, maka tidak memperoleh keselamatan dan keberkahan. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami di dunia dan akhirat atau di akhirat saja dengan siksa yang pedih." Ayat ini menerangkan bahwa setelah kapal itu berlabuh di atas Bukit Judi beberapa waktu yang tidak diterangkan lamanya, menurut sebagian mufasir, lamanya 1 bulan dan air bah sudah surut, Allah memerintahkan kepada Nuh alaihi salam supaya turun dari kapal itu bersama-sama dengan para pengikutnya untuk membangun kehidupan baru dalam rangka meneruskan generasi umat manusia yang bertauhid dan bertakwa, setelah orang-orang kafir dari kaumnya itu musnah tenggelam dalam azab topan. Allah memerintahkan agar Nuh alaihi salam dan para pengikutnya turun dari kapal itu disertai ucapan selamat sejahtera dan penuh keberkatan darinya. Mereka akan diberi berkah, sesuai dengan janji Allah, dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Setelah mereka turun ke daratan, maka mereka mendapat keluasan dalam rezeki dan keperluan hidup yang mereka butuhkan untuk kepentingan mereka dan generasi selanjutnya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa tidak semua dari generasi mereka yang akan berkembang biak di kemudian hari sama dengan mereka. Akan tetapi, ada di antara generasi yang berkembang biak itu menjadi umat-umat yang hanya dapat menikmati rezeki dan kesenangan dunia, namun di akhirat mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Mereka disesatkan oleh setan sehingga menjadi musyrik dan bergelimang dalam kezaliman dan kejahatan-kejahatan lainnya,
sehingga mereka tidak bisa memelihara keamanan dan kesejahteraan, bahkan sebagian menindas sebagian yang lain. Mereka bercerai-berai dan berselisih serta menyimpang dari petunjuk agama yang dibawa oleh para Rasul Allah. Menurut keterangan Taqiyuddin Al-Makrizi, semua pengikut Nabi Nuh tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali 3 anaknya, Syam, Ham, dan Yafis. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 77, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.